Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini anak-anak ibu? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, senang sekali saya semua dalam keadaan sehat bisa hadir semuanya. Ini angka berapa? 5. Kalau dalam agama yang 5 ini apa ya? Islam. Kalau di negara? Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk berhati. Yang lain hafal nggak? Hafal ya, harus hafal walaupun upacara sudah lama tidak dilaksanakan karena COVID tidak kita nggak bisa lama-lama di sekolah, tetap harus hafal. Cinta kepada Indonesia? Cinta. Harus cinta Bu, karena ini negara kita. Siapa lagi yang nggak cinta kalau bukan kita? Jadi kalau cinta terhadap Indonesia minimal menghafal Pancasila dan kemudian mengamalkannya. Oke, siapa yang ingat pelajaran sebelumnya? Gejala listrik statis. Alhamdulillah. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Masya Allah, betul ya. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Bagaimana terjadinya listrik statis? Karena adanya gesekan. Iya, benar sekali, karena adanya gesekan. Terima kasih Pak Nana Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, perhatikan Ibu punya sebuah video. Silahkan kamu tonton bersama. Pernah melihat perfilman? Pernah ya. Perfilman ini biasanya terjadi ketika hujan. Coba lihat video yang sudah Ibu siapkan. Perhatikan ya nak. Kamu perhatikan proses di dalamnya. Gimana sih proses terjadinya Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai proses terjadinya petir dan guntur. Saat musim hujan tiba, seringkali kita mendapati terjadinya petir disertai dengan kilatan cahaya yang menggelegar. Petir dan kilatan merupakan fenomena yang kadang merugikan kehidupan manusia. Petir mengandung muatan listrik yang cukup besar. Saat muatan listrik itu mengalir ke bumi, maka terbentuklah kilat dan kemudian akan disusul dengan suara gemuruh atau guntur. Lalu, bagaimana proses terjadinya petir dan guntur itu? Peristiwa terjadinya kilatan, petir, guntur atau halilintar berkaitan dengan proses fisika yang dinamakan dengan listrik statis. Ketika mendung datang dan banyak berkumpul awan-awan cumulonimbus, maka akan semakin banyak terbentuk
partikel es tersebut semakin banyak dan gesekannya juga semakin banyak. Butiran-butiran air dan kristal-kristal es saling berbenturan dan bergesekan sehingga terjadi perpindahan muatan listrik dan awan tidak lagi bersifat netral, melainkan bisa bersifat positif ataupun negatif. Kristal es yang bermuatan positif masanya lebih ringan, sedangkan kristal es yang bermuatan negatif masanya lebih berat. Ya, pahami ya nak ya. Bagian negatif akan terkumpul di bagian bawah, sedangkan bagian positif terkumpul di bagian atas. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Pada dasarnya, bumi bersifat netral. Jumlah muatan positif dan negatifnya sama banyak. Karena awan yang dekat dengan bumi cenderung bersifat negatif, maka terjadi perbedaan muatan listrik antara awan dengan bumi, sehingga terjadi loncatan muatan listrik dari awan ke bumi yang disebut sebagai petir atau guntur. Ya, itu tadi proses terjadinya petir. Katanya petir termasuk peristiwa iya listrik. Terjadinya kenapa tadi awalnya? Adanya gesek. Terima kasih Tuhan. Berarti ternyata listrik statis itu terjadi karena adanya gesekan, dan ternyata ada juga di alam. Ada juga di alam, yaitu proses terjadinya petir. Jadi yang bergesekan itu apa tadi? Awan. Baik anak-anak ibu ya, perhatikan dulu PPT yang ibu siapkan. Coba ibu. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga ada cerita tentang awan. Coba perhatikan, biar kamu tambah cinta dengan awan. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan? Awan bergerak melalui apa? Ya, kita bergerak melalui angin. Kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Kita nggak ada ya? Nah, di mana yang ada butiran es? Ayo, negara opa-opa. Oh iya, baru saya bilang itu lagi ngomong ya, Korea ya. Kemudian selanjutnya yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat atau petir awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada cerita sains, juga ada cerita IPA. Jadi ini duluan Al-Quran ini jauh duluan turun sebelum ada ilmuwan yang meneliti tentang terbentuknya petir. Semakin cinta tidak sama Allah? Alhamdulillah kalau semakin cinta dengan Allah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang proses terjadinya petir. Kemudian kita akan membahas tentang beda potensial dari dua benda yang bermuatan. Kemudian gimana sih cara mencegah agar petir tidak meledakkan sebuah bangunan atau rumah. Kemudian kita membahas tentang cara kerja dari alat penangkal petir. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa dalam proses pembelajaran ini Ibu selalu memberikan penilaian. Ingat pesan Ibu, adab dulu baru ilmu. Jadi akhlak ya, jangan kawan yang sibuk bekerja, kamu bermain misalnya. Jadi harus kerja sama. Nanti di akhir Ibu akan kasih proses, insya Allah ya. Ini ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah. Harus kita cari solusinya bersama-sama. Masalahnya terjadi di Langkat. Ternyata di kabupaten kita sendiri, ya. Petir tewaskan 2 orang di Langkat, Sumatera Utara.
Kabupaten Malang, Sumatera Utara, Sumut. Korban luka kini dirawat di puskesmas Selatan. Keterangan yang diperoleh menyebutkan musibah itu terjadi di dusun 10 desa Kecamatan Besikap sekitar pukul 18.45 WIB Rabu 16 bulan 7 2014. Dua korban tewas yakni Sabisuni laki-laki berusia 60 tahun dan Demi Guru Maharaja perempuan berusia 45 tahun. Sementara korban luka atas nama Ayu Rahmawati pelajar putri berusia 13 tahun. Saat kejadian, para korban yang masih selalu satu keluarga sedang berbuka puasa di gubuk sawahnya. Tiba-tiba gubuk itu disambar petir dengan mengenai para korban. Iya, jadi semoga kita nggak mengalaminya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada sebuah masalah. Kira-kira ketika kamu mendengar berita ini, apa yang ada pertanyaan nggak dalam benakmu? Silakan muncul apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Silakan, siapa yang tiba-tiba muncul di kepalanya sebuah pertanyaan? Saya Bu, Ya, Hakim silakan. bagaimana terjadinya petir? Bagaimana terjadinya petir? Yang lain ada lagi? Saya Bu, Iya. adakah yang bisa digunakan sambar petir? Adakah alat untuk menghindari terjadinya petir? Iya, yang lain ada lagi kan? Iya, silakan. Bagaimana biar kita nggak bisa berpetir? Bagaimana biar kita tidak disambar petir? Siapa yang suka main hujan? Semua suka main hujan ya. Jadi kalau ternyata main hujan harus diperhatikan. Kalau hujan mengandung banyak petir harus berhati-hati. Nah, untuk semua pertanyaanmu itu nanti jawabannya bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah mengerjakan LKPD dan praktek ya di kelompokmu masing-masing. Sudah dibawa alat-alatnya? Sudah Bu. Iya, sudah. Nah, dapat izin sama guru prakaryanya, nak? Dapat. Itu pekerjaan kamu di pelajaran prakarya, tapi alhamdulillah sudah dapat izin bisa kamu gunakan untuk praktek kita hari ini. Nah, ini saya bagikan LKPD-nya. Silakan kamu berdiskusi di kelompokmu masing-masing. Coba kamu baca LKPD-nya, ada yang mau ditanyakan terkait yang kamu kerjakan? Coba perhatikan. Tidak banyak itu soalnya, nak. Yang kamu kerjakan adalah mengerjakan LKPD, kemudian merangkai alat penangkal petir. Kemudian nanti kamu presentasikan gimana sih cara kerja dari penangkal petir. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Paham semua? Paham. Nanti kalau dalam proses pengerjaannya ada yang kurang paham, insya Allah Ibu bantu. Baik, saya mulai dari sekarang. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih waktu 25 menit dari sekarang. Silahkan.
Iya, silakan kelompok 1, Masya Allah. Ya, di bawah. Siapa yang membacakan? Siapa yang menjawab? Kalau mau semua juga boleh membantu kawannya memegang, menjelaskan. Perhatikan kawannya, yang besar suaranya ya, Kak, biar kawan ini juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kawannya menjelaskan. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi yang kami buat. Boleh lah. Menjelaskan proses terjadinya petir dan bahayanya. Pada saat muatan listrik berkumpulan di dalam awan dan awan semakin tinggi, muatan awan akan berbuka dalam berbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagaimana cara menangkal petir yang baik? Siapkan alat penangkal petir. Pucuk biasanya terbuat dari tembaga, kuningan, atau besi. Ujungnya yang meruncing akan menjadi tempat berkumpul ion dan berfungsi untuk memudahkan pelepasan muatan listrik dari petir. 2. Simpan peralatan Perhatikan kawannya. pada area tinggi yang ada pada bangunan. 3. Sambungkan kabel petir dengan kabel tembaga yang berfungsi untuk meneruskan aliran muatan listrik dari bagian penangkal petir menuju ke tanah. 4. Kabel ini harus diletakkan di bagian luar bangunan agar tidak membahayakan barang-barang yang berada di dalam rumah. 5. Kaitkan kabel ini dengan batang penangkal petir dan grounding yang telah ditanam di tanah. Kelompok 2, kalau dulu nak perhatikan dulu kawannya, jangan simpannya. Tapi tadi sudah selesai misalnya. Kalau sudah selesai, jangan diulang lagi. Ya, silakan terus Mbak. 3. Jelaskan cara kerja alat penangkal
barang-barang yang berada di dalam ruangan, di dalam rumah. Kaitkan kabel ini dengan batang penambal petir dari bumi yang telah ditanam di tanah. Jelaskan cara kerja alat penambal petir. Cara kerjanya, ujung penambal petir menangkap atau ujung penambal petir menangkap atau mengalihkan aliran sambaran petir tersebut agar tak mengenai ataupun benda-benda yang lainnya. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konektor. Dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal tersebut? Berada dalam ruangan tersebut, hindari bersentuhan dengan logam, cabut cepat kontak, hindari air, jangan berada di bawah pohon. Kesimpulannya, petir adalah nama alat yang Sederhana. Baik, ada yang mau bertanya dengan kelompok 2? Ya, silakan kelompok 1. kenapa ujung penambal petir runcing? Nah, kenapa runcing? Kenapa ujung penambal petir runcing? Kelompok 2, silakan siapa yang menjawab? Kenapa harus runcing? Kelompok 2 bisa? Ayo, bukan hanya yang di depan, yang di belakang juga boleh bantu jawab. Ya, silakan. Agar berkumpulnya muatan-muatan listrik yang dilepaskan dari petir. Iya, benar sekali. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Saya boleh bertanya. Bang Islam ya, itu kamu curahkan pipanya ke dalam tanah. Kedalamannya harus berapa, Pak? Ke dalam tanah? 6 sampai 12 meter. 6 sampai 12 meter. Bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok terakhir. Ya, silakan. Iya, alhamdulillah. Berapa orang yang maju? Bertiga atau berdua? Boleh bertiga. Nah, manfaatkan media yang sudah kami buat dalam menjelaskannya. Nah, perhatikan kawan-kawan. Terjadinya petir dan bahayanya. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Bagaimana cara membuat penangkal petir yang baik? 1. Siapkan alat penangkal petir. Pucuk biasanya terbuat dari tembaga, kuningan, atau besi. Ujungnya yang runcing akan dari tempat berkumpulnya dan berfungsi untuk memudahkan pelepasan muatan listrik dari petir. 2. Simpan batang penangkal petir ini pada area tertinggi yang ada pada bangunan. 3. Sambungkan bola petir dengan kabel tembaga yang berfungsi untuk meneruskan aliran muatan listrik dari bagian penangkal petir menuju ke tanah. 4. Kabel ini harus diletakkan di bagian luar bangunan agar tidak membahayakan orang-orang yang berada di dalam rumah. 5. Kaitkan kabel ini dengan batang penangkal petir dan diguntingnya setelah dalam perjalanan. Jelaskan cara kerja penangkal petir. Cara kerja penangkal petir adalah menangkap petir
berkelanjutannya biar langsung menggunakan petir dan bawah. Masya Allah, benar sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan ditutup kelompok 3. Dan adik kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja di kelompoknya masing-masing. Baik, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang mengambil kesimpulan yang kita pelajari hari ini apa aja sih? Silakan, Mbak. Kelompok 1. Kalau ada hujan petir, sebaiknya kita masuk ke dalam rumah. Jangan berlindung di bawah pohon. Hindari tempat terbuka. Masya Allah, benar? Sama jawaban kalian tadi? Iya, sama kesimpulannya. Baik, ada lagi yang bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tadi di awal ada beberapa masalah yang kita bahas tentang apa sih alat penangkal petir. Kelompok berapa yang nanya tadi? Jadi apa jawabannya? Apa sih jawabannya? Apa nama alat yang menghindari supaya tidak terjadikan ledakan rumah? Apa nama alatnya? Yang kita bahas ini apa? Penangkal petir. Masya Allah, penangkal. Sampai lupa dulu utama pelajarannya ya. Berikutnya apa lagi kesimpulan yang bisa kita ambil, nak? Sudah? Tidak ada lagi? Silakan. Siapa lagi yang mau ambil kesimpulan? Kelompok 2 belum nih. Ya, silakan Islam. Itu terjadi karena adanya perbedaan potensial tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan akan dibuang ke udara dan menyebabkan muatannya. Iya, terima kasih, benar sekali ya. Pasti terjadi karena adanya perbedaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kamu semua mempraktekkan hasil diskusi kamu, menjelaskannya, jadi kamu seharusnya lebih memahami konsep cara kerja dari penangkal petir. Perhatikan dulu BPT yang sudah dipersiapkan. Mari kopi, perhatikan dulu ke layar, Kak. Sudah semua? Jadi ini sebenarnya yang kamu buat tadi saya. Ini anggaplah sedang hujan petir. Sudah? Nah, ini petirnya nih ya. Biasanya petir diidentikan dengan gambar seperti ini. Nah, ini ujung penangkal petir. Tadi bentuknya runcing. Bersifat apa? Iya, konduktor. Ibu, kenapa dia konduktor? Supaya dia konduktor itu dia kuat menarik atau menghantarkan listrik. Jadi petir itu berupa aliran listrik. Nah, setelah sampai kemari ke ujung penangkal petir, kemudian dialirkan melalui kabel yang dipasangkan. Kabel ini dibalut oleh pipa. Pipa bersifat apa? Iya, benar sekali, isolator. Pipa bersifat isolator. Supaya apa, Bu? Jadi kalau mengalir energi listriknya yang berasal dari petir itu aman. Isolator itu tidak menghantarkan listrik, supaya nggak kena rumah. Terus dialirkan, terus kemudian ditanam di dalam tanah atau digroundkan bahasanya. Tadi berapa ada kedalamannya, Nak? 12 meter. Iya, 6 sampai 12 meter. Bu, kenapa harus ditanam di dalam tanah? Karena tanah bersifat menetralkan. Jadi sampai di dalam tanah, energi listrik tadi netral dia, Bu. Tanah juga bersifat isolator. Demikian ya. Jadi harus tingginya nih, Ibu, harus tinggi dari rumah. Awalnya petir itu dia mau nyamber rumah, tapi karena ada konduktor di atas rumah, maka petirnya tertarik kepada konduktor sehingga rumahnya selamat. Jadi kalau masalah yang di awal tadi ada orang yang tersambar petir di gubuknya, solusinya apa? Supaya gubuknya tak petir? Pakai penangkal petir. Jadi kamu ini bisa buat di rumah, tapi nak
Jadi tadi ada kelompok mana itu tadi kabelnya terlihat. Kalau kabelnya ternyata akhirnya koyak, kan dia tidak terbagus, tidak terbalut isolator kan? Nggak berada di dalam pipa. Jadi sebenarnya penangkal petir ini harus benar-benar aman. Namanya tegangan yang dihasilkan petir itu besar. Jadi waktu merangkai harus perhatikan benar-benar berada dalam pipa. Kemudian dropnya benar, tempatnya yang aman yang tidak dilalu-lalang orang. Takut-takutnya tersandung dan pipanya misalnya pecah dan terbuka juga berbahaya. Di bawah hujan rezekinya petirnya ke rumah yang tadi yang tersandung pipanya pecah. Akhirnya waktu dialirkan misalnya kayak ini kelompok satu, kelompok tiga ya, yang waktu dialirkan kemari, rupanya di sini kabelnya dipecah nih misalnya pipanya. Kan harusnya listriknya dari sini kemari kan? Nah, waktu mengalir kemari, di sini pecah. Berarti ledakannya itu nggak sampai di ground ke tanah, bisa kena rumah. Tadinya mau dilamatkan malah berbahaya. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya nak. Terima kasih untuk semua yang sudah praktek hari ini. Kemarin kelompok yang bagus itu kelompok 2. Kelompok hari ini yang bagus, yang kerjasamanya bagus, banyak bertanya. Kelompok 1 tentang hadiah untuk kelompok 1 ya, insya Allah di akhir pelajaran. Nah baik, kesimpulannya tadi sudah. Kita masuk ke refleksi. Apakah kamu senang pada hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau kamu senang. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang disukai dari pembelajaran hari ini nak? Kalau senang tuh apa? Senangnya karena bermain atau bagaimana? Sukanya apa? Senangnya karena membuat langsung mengetahui cara membuatnya langsung. Masya Allah, karena langsung tahu cara membuat. Terima kasih Kalis. Kayaknya Mbak Kalis ini semangat sekali. Apa yang ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Sudah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Seperti Ibu bilang di awal, ini ada soalnya yang bisa kamu kerjakan hari ini. Kerjakannya serius ya Soleh. Jangan nilainya rendah ya. Tulis namanya. Alhamdulillah. Tulis namanya nak. Saya kasih waktu sebentar. Itu cuma disilang-silang, dipahami, baca. Ya karena tadi sudah belajar, berarti insya Allah tidak susah soalnya ya. Oke, Bang Ketua Kelas nanti dikumpulkan tugasnya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya nak. Semoga kamu memahami pembelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Pembelajarannya masih terkait dengan listrik, yaitu kelistrikan pada sel saraf manusia. Ternyata dalam tubuh kita juga ada proses kelistrikan. Wah ya, kayak mana sih? Setelah itu ada lagi kita belajar tentang kelistrikan pada hewan. Ternyata hewan juga ada, selain manusia hewan juga ada mengandung kelistrikan. Demikian, semoga menikmati pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat ilmunya. Silahkan Bang Islam tutup pembelajaran kita dengan doa. Duduklah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau kamu ada pertanyaan yang belum kamu pahami, bisa kamu cek di WA group kita atau japri Ibu boleh.